المسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah solat maghrib, jamaah solat isya, jamaah majlisul ilmi wa ta'limi wa dzikri. Semoga dengan keberadaan kita di majelis ta'lim ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, niat-niat baik kita, serta cita-cita kita semua. Dan di antara hajat-hajat kita yaitu kita pengen menjadi hamba-hambanya yang dicintai, dikasihi, disayangi, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga dijadikan sebagai sebaik-baiknya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya di dunia selamat bahagia, begitu juga di alam barzah, lebih-lebih kelak di alam akhirat, dan dikumpulkan di dalam surga firdausnya dengan panutan kita semua, pemimpin seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin. Allahumma
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Husna rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi, yang mana kita masih membahas tentang yang disampaikan oleh para ulama aslafun as-salihun tentang cara membersihkan hati dari amradul qulub, dari aneka ragam penyakit-penyakit hati. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan merenungi artinya, tafsirnya. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, khala'ul batni bitaqlilil akli, mengosongkan perut dengan menyedikitkan makan dan minum. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, cara untuk membersihkan hati yang ketiga adalah thalithuha qiyamul lail bil ibadah. Qiyamul lail, bangun di malam hari, bil ibadah, dengan melakukan ibadah. Ini ada syaratnya, bukan seperti qiyamul lail di luar sana. Ada orang qiyamul lail, bahasa Jawanya apa itu? Ngarol kidul atau apa itu? Ngomong ke sana ke sini, ke sono ke sini. Yang dibicarakan masalah keduniaan, bukannya asik sholat, asik ngaji Al-Quran, asik berzikir, asik bermunajat, berdoa, tadarru di hadapan Allah. Ada enggak orang-orang seperti itu? Melek malam, bahkan mungkin sampai jam 3, bahkan sampai azan subuh ngobrol. Banyak mungkin ya sebagian orang-orang seperti itu. Jadi di sini ada syaratnya, bil ibadah, qiyamul lail bil ibadah. Bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya qiyamul lail ini biasanya sangat terpaut dengan sholatul lail, sholat di malam hari. Jadi kalau sudah qiyamul lail ini biasanya tidak luput dari sholat. Walaupun seandainya tidak sholat dengan mengaji Al-Quran, ya itu bagus. Dengan berzikir ya bagus, beristighfar ya bagus, dengan majlis taklim di malam hari ya bagus. Tapi biasanya kalau sudah disebut qiyamul lail itu tak lepas dari yang namanya sholat sunnah di malam hari, dengan berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, fafadluhu azim, qiyamul lail, bangun di malam hari dengan beribadah, ini keutamaannya sangat agung. Wa thawabuhu jazil, pahalanya amat sangat besar. Wal warid fi fadlihi minal kitab was sunnah syai'un katsir, sedangkan dalil dari kitab maupun hadis tentang keutamaan qiyamul lail bil ibadah, dengan ibadah, amat sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak fa'as nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Tidak harus mulai azan maghrib tidak tidur sampai azan subuh gitu. Tidur sebagian malam. Ya syukur-syukur kalau kebanyakan malam. Walaupun sebagian malam, seandainya dibagi 3 malam, nah itu bangun sepertiga akhir khususnya.
Fatahajjad bihi nafilatan lak, maka hendaknya di saat itu kamu sholat tahajud, sholat sunnah. Kapan disebut sholat tahajud? Tak kala seseorang itu sudah tidur. Jadi tidur habis sholat isya, tidur. Walaupun tidurnya cuma sebentar. Misalnya jam 10 tidur, habis itu bangun jam 11, dia sholat, itu disebut sholat tahajud sudah. Tapi kalau tidak ada tidur, maka bukan disebut sholat tahajud, tapi disebut sholatul lail, sholat malam, sholat sunnah di malam hari. Sama-sama semuanya baik, semuanya bernilai pahala. Yang mana engkau melaksanakan sholat tahajud tersebut sebagai ibadah tambahan buatmu, yaitu ibadah nafilah sunnah. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu akan mengangkatmu kepada makom kedudukan yang terpuji. Allah angkat derajatmu berkat engkau sholat di malam hari. Makanya banyak hamba-hamba Allah yang diangkat menjadi waliullah, kekasih Allah, itu di malam hari. Banyak kejadian hamba Allah yang diangkat makom kedudukannya menjadi waliun min auliyaillah, kekasih Allah, itu di malam hari. Makanya biasanya yang jadi waliullah itu orang yang rajin sholat tahajud. Kalau semalam tidur sampai adzan subuh tidak ada sholat tahajud, Pak, ini kayaknya agak lambat mau jadi waliullah ini. Karena memang sudah kebiasaannya seperti itu, memang di malam hari. Di malam hari memang kebiasaannya. Bahkan saya punya guru pernah cerita, kurang lebih ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu di kota tersebut meninggal seorang waliullah. Jadi dalam satu masa dunia ini tidak kurang dari 124.000 wali. Pasti itu jumlah para waliullah seluruh dunia, 124.000. Mati satu digantiin lagi, mati satu digantiin lagi, terus ada. Nah, waktu itu ada di kota tersebut meninggal satu waliullah. Jadi kegunaannya waliullah ini banyak ya manfaatnya, diantaranya untuk menahan bala, bencana, musibah, malapetaka, itu kadang mereka yang menahan. Para aulia Allah kadang menahan. Jadi mereka ini berat, wazifatuhu, tugas itu berat. Makanya ya banyak aja orang, saya pengen jadi waliullah. Sebenarnya jadi waliullah itu berat, makanya tidak mudah jadi waliullah. Di antaranya la yakunu waliyan illa aliman, tidak menjadi waliullah kecuali dia orang yang alim, ngerti ilmu agama. Itu di antaranya. Dan juga tentunya menjauhi aneka ragam maksiat dan memperbanyak amalan sunnah. Itu tanda-tanda waliullah. Kalau amalan wajib ya tidak usah ditanya, namanya itu amalan wajib. Amalan sunnah itu banyak sekali. Makanya kalau kita mendengar para aulia Allah, amalannya luar biasa. Ya di antara amalannya ini, bangun di malam hari, sholat malam, sholat tahajud. Nah jadi ini subhanallah di kota tersebut meninggal dunia seorang waliullah, maka di malam itu beberapa aulia Allah musyawarah, nanti siapa yang akan dijadikan sebagai waliullah, yang layak untuk menjadi waliullah kekasih Allah. Nah, dicarilah di kota tersebut orang yang tidak tidur malam. Subhanallah, ini yang cerita guru saya ini.
Tidak tahunya ketepatan dengan orang yang dia itu memang bangun malam tersebut, terus istiqomah. Cuma rupanya ini orang, dia itu bersihin botol seperti itu karena kerjaannya apa, jual botol atau apa seperti itu. Kerjaannya bukan sholat. Subhanallah, akhirnya itu yang dikasih. Subhanallah, berkat dia suka bangun malam, sedangkan di kota saat itu semuanya lagi asik tidur, cuma dia yang bangun malam. Akhirnya dia yang diangkat. Subhanallah, yaitu semua atas kehendak Allah. Jadi ada orang-orang itu mendadak mendapatkan nikmat yang besar, yaitu berupa makom kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga mungkin juga orang itu mungkin hatinya bersih juga, akhirnya jadi diangkat jadi. Karena memang kedudukan wilayah ini bukan karena kealimannya, karena itu memang itu anugerah. Berapa banyak ulama tapi tidak jadi wali. Ada yang seperti itu. Ada yang alim-alim biasa, tapi karena bersih hatinya, tidak suka bermaksiat, akhirnya dia yang diangkat jadi wali. Yaitu terserah Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah. Allah memberinya, terserah Allah. Nah, ini salah satu berkat bangun malam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wah, ini mereka orang-orang yang dicintai Allah, disayangi Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam, sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir waktu sahur mendekati sebelum adzan, itu mereka mohon ampun, mohon maaf kepada Allah. Padahal semalaman sudah sholat, ngaji Al-Quran. Dekat-dekat sebelum adzan mereka istighfar. Kenapa? Karena mungkin tidak khusyuk dalam sholatnya. Luar biasa. Inilah orang-orang yang mereka betul-betul mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi betul-betul. Nah, itu dari ayat-ayat suci Al-Quran masih banyak lagi. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat yang 5 waktu, setelah sholat 5 waktu yang wajib adalah sholatul lail, sholat di malam hari. Itu sholat yang paling utama. Jadi setelah sholat 5 waktu, sholat yang paling utama sholat di malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian ini bangun di malam hari. Hendaklah kalian bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk ibadah. Ia sholat, ia ngaji, ia berzikir, ia sodakoh. Loh, malam-malam sodakoh gimana? Satu sodakoh. Guru saya almarhum Habib Hasan bin Ahmad Baharun, itu beliau malam keluar dari pondok, pergi ke kota Bangil, kurang lebih 5 kilo. Nanti beliau datang ke lapangan depan Masjid Jami' di kota Bangil. Di situ ada tukang beca yang lagi tidur di becaknya. Kasih, kadang tidak tahu lagi tidur, taruh kasih 5.000 tahun dulu. Kalau tahun sekarang jangan-jangan 5.000, sekarang mungkin 200.000 kali. Kasih tukang beca. Kadang ke pasar
Karena ada orang-orang yang tidur di pasar Bekasi, lagi tidur tuh kan. Bangun-bangun ada uang. Jadi beliau kadang manggil anaknya, ayo ikut Abi mancing, ikut Abi mancing. Mancing apa, Bi? Mancing rezekinya Allah. Jadi orang sedekah itu mancing. Istanzilar rizqa min rabbik bis shadaqah. Mintalah turunnya hujan rezeki dari Allah dengan keluarkan sedekah. Jadi mancing. Jadi orang sedekah itu mancing. Kalau sampean mancingnya 100.000, insya Allah dapatnya minimal 10 kali lipat. Bisa dapat 1 juta 10 kali lipat. Namanya mancing kan umpannya kecil ya, ikannya gede-gede biasanya. Nah, bertambah besar mancingnya, insya Allah bertambah besar rezekinya. Nah, jadi apa saja intinya dengan ibadah di malam itu. Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Hendaklah kalian bangun di malam hari untuk beribadah, karena itu merupakan kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi Rasulullah SAW memberitahu kepada kita kebiasaan orang-orang soleh sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mulai zaman Nabi Adam dan seterusnya sampai zamannya Nabi kita Muhammad, itu adalah kebiasaannya orang soleh bangun malam itu. Memang kebiasaan orang-orang soleh. Makanya kalau orang suka bangun malam, sholat tahajud dan ibadah yang lainnya, itu tanda dia orang-orang soleh. Tidak mudah orang bangun malam, luar biasa beratnya. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan juga bangun di malam hari dengan ibadah itu merupakan pendekatanmu kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu metode ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Allah Azza wa Jalla dengan cara bangun malam, sholat ibadah. Wa maghfaratun lis-sayyi'at, dan juga dengan berkat ibadah di malam hari Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa maksiat kita dihapus oleh Allah berkat bangun malam. Wa manhatum 'anil ismi, dan juga berkat kita ibadah di malam hari, maka akan mencegah diri kita untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Gampangnya, berkat kita istiqomah sholat di malam hari, hati ini Allah jadikan kita benci untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Termasuk apa? Maksiat hati. Ujub, takabur, sombong, hasud, iri hati, riya, suudzon, berburuk sangka, sombong, dihapus sama Allah. Wa manhatun 'anil itsmi, mencegah kita untuk berbuat dosa. Dan penyakit hati ini juga perbuatan dosa, maksiat hati juga perbuatan dosa, termasuk maksiat yang lainnya. Mata biasanya suka pengennya ngelihat, kalau laki-laki mungkin suka ngelihat perempuan, kalau perempuan mungkin sukanya ghibah, ngerumpi, gosip, ngomongin orang lain, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Akhirnya berkat sholat malam sama Allah, hati kita dibencikan melakukan maksiat-maksiat tersebut. Nah, ini dahsyatnya sholat malam. Wa mataradatun lidda'i 'anil jasad, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengusir penyakit dari tubuh. Jadi bukan hanya hati kita yang bersih dari kita, tapi juga tubuh kita ini loh yang lagi kena sakit jantung, liver, ginjal, stroke, pilek, sakit gigi, pusing, apa saja penyakit tubuh ini akan diusir berkat
berkat sholat sunnah di malam hari. Ya yang mengusir ya Allah, itu kan cuma wasilah perantara. Berkat perantara ibadah di malam hari, akhirnya Allah usir itu penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, sehingga kita sehat jasmaninya. Bukan hanya rohani, jasmaninya juga sehat. Masya Allah. Lihat orang-orang ahli tahajud, luar biasa, sehat jasmaninya. Lihat almarhum Ustadz Arifin Ilham, Masya Allah, itu ahli tahajud, ahli wudhu itu. Batal wudhu, sholat, batal wudhu. Almarhum Ustadz Arifin Ilham luar biasa. Ahli tahajud, Masya Allah, sehat pres. Bahkan dapat seandainya diberi sakit, tidak dirasakan kadang. Berkat apa? Hatinya lebih sehat. Boleh jadi tubuh sakit, tapi karena hati sehat dianggap itu. Jadi tidak pernah mengeluh, aduh sakit. Hatinya yang sehat, karena yang paling penting memang hati. Ada aulia Allah, kekasih-kekasih Allah yang memang dikasih sakit, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Wah, ini yang tidak mudah nerima atas ujian, karena ujian berupa sakit, ujian apa saja itu tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau sudah tidak ada dosa, diangkat derajat kita untuk jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Setiap kali ketemu orang, assalamualaikum. Yang diucapkan salam wajib jawab waalaikumsalam. Masuk rumah, assalamualaikum. Ini tebarkan. Nelpon. Jadi jangan pakai halo-halo lagi, itu zaman kuno itu, zaman bahari itu, zaman bahula itu. Kalau telepon apalagi sudah tahu ini kan kawan saya orang muslim, assalamualaikum. Kalau bisa duluan, kita yang nerima assalamualaikum duluan kalau perlu. Walaupun sebenarnya ya orang yang nelpon kan sama seperti dia bertamu. Orang yang bertamu kan dia yang mengucapkan salam. Orang ini pun ya dia yang mengucapkan salam. Cuma tidak apa-apa, duluan sama seperti orang bertemu di jalan. Siapa duluan? Dia yang paling afdal melakukan ucapan salam. Itulah yang disebut sunnah lebih utama daripada wajib. Kebanyakan ibadah wajib lebih utama dari ibadah sunnah. Pengecualian diantaranya ini. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Di sini mengucapkan salam yang hukumnya sunnah lebih utama daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Makanya duluan kita. Siapa duluan yang mengucapkan salam, dialah yang lebih besar pahalanya daripada orang yang menjawab salam, walaupun hukumnya sunnah. Jadi telepon assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, dibiasakan itu. Karena itu mengandung makna yang luar biasa di dalam salam itu. Semoga Allah menyelamatkan dirimu di dunia dan juga di akhirat. Itu luar biasa salam itu. Nah, ini Rasulullah perintahkan kita, afsus salam, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Jangan sebarkan selamat pagi, good morning, jangan. Apalagi halo, loha. Kalau tidak salam, zikir yang lain. Syekhi Habib Umar bin Habib itu kalau tidak salah, beliau kadang Allah. Asik kan, Allah, zikir. Atau la ilaha illallah. Nah, saya pernah praktek itu. Tapi dulu waktu telepon rumah. Telepon rumah kan kadang yang telepon abah saya ini kadang ya pelanggannya mungkin ada yang non muslim seperti itu ya. Nah, jadi saya waktu itu mempraktekkan itu. Saya angkat. Lalu saya baca, saya ngomong la ilaha illallah. Tiba-tiba nyaut Muhammadur Rasulullah. Wah, saya tidak mau kalah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, rupanya orang muslim. Saya ngomong la ilaha illallah, dia jawab Masya Allah.
Nah, kalau salam itu jauh lebih baik lagi. Nah, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang-orang, berilah makan. Oh, ini pahala besar. Beri makan apalagi kepada orang yang lapar. Oh, Masya Allah, pahala luar biasa. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Yang lagi musuh-musuhan, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, pamannya, bibinya, ponakannya, jangan sampai putus hubungan silaturahmi, bahaya. Qati'ur rahim la yadkhulul jannata qati', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Jangan sampai ada yang musuhan, jangan. Dianya Ustaz, saya ketemu dia, assalamualaikum, saya kadang ngasih dia makanan, saya cuma dianya Ustaz yang tidak mau. Kalau ketemu dia langsung mukanya kayak muka orang mau, kayak singa mau nerkam saya. Terus berbuat baik, yang penting kamu sambung terus. Biarin dia yang dosa berarti, karena dia yang memutus hubungan kita. Terus berbuat baik. Nah, orang mukmin ya seperti itu, terus berbuat baik walaupun dimusuhi. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Jangan keluarganya marah, benci sama kita, musuhi kita, memutus hubungan. Kita juga, ayo saya juga tidak mau ngomong-ngomongan juga. Ya, dua-duanya masuk neraka. Jangan, biarin dia yang musuh kita. Kita tidak mau musuhan. Kita terus berbuat baik. Bisa jadi berkat kita terus berbuat baik sama dia, bisa jadi akhirnya Allah rubah dia, akhirnya minta maaf, akhirnya berhubungan baik lagi dengan kita. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sedangkan orang-orang asik tidur. Nih sabda Rasulullah, salatlah kalian di malam hari. Makanya kalau sudah qiyamul lail ini biasanya salat sudah. Nah, ini jelas nih dalam hadisnya. Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salatlah engkau di malam hari, salat sunnah perbanyak di malam hari, sedangkan orang-orang asik dengan tidurnya. Apa yang akan kau peroleh? Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi amalannya apa? Di sini ada 4 amalan. Yang pertama, sebarkan salam, kasih makan orang, sambung tali silaturahmi, dan sholat malam waktu orang-orang asik tidur. 4 amalan ini tadkhulul jannata bisalam, akan menyebabkan dirimu akan masuk surga dengan selamat. Allahumma ja'alna minhum. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, salli minal lail. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu di malam hari, salatlah kamu di sebagian minal laili, min ba'd. Salatlah kamu sunnah minal laili, dari sebagian malam. Walau kahal bisa, walaupun seperti memerah susu kambing. Memerah susu kambing ini perlu berapa menit kira-kira? Nah, anggap 5 menit. Walaupun cuma 5 menit kamu sholat. Saking pentingnya sholat, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Walaupun seperti memerah susu kambing. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaraful mu'min qiyamul lail. Keutamaannya orang yang beriman karena dia sholat di malam hari. Itu kemuliaannya orang mukmin. Jadi disebut mukmin dan di kemuliaannya orang mukmin dengan dia bangun malam dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sudah orang mukmin, mereka pasti sholat. Insyaallah kebanyakan sholat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin.
Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di malam hari melaksanakan sholat bi asyri ayat, lalu dia membaca 10 ayat. Dalam sholat tahajudnya, sholat malamnya baca 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Berarti dicatat sebagai orang-orang yang ingat berzikir kepada Allah. Luar biasa. Itu 10 ayat dia baca dalam sholatnya. Wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin. Dan orang yang sholat malam dengan membaca 100 ayat dari Al-Quran dalam sholatnya, nah ini sudah mulai banyak nih 100 ayat. 100 ayat sudah mulai banyak. Ya kullu Allah ta'ala diulang-ulang. Nah, itu yang hafal. Nah, kalau mau baca yang pakai Al-Quran enak juga, cari surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Biasanya juz ammah. Nah, siapa yang membaca 100 ayat di dalam sholat malamnya, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang qanitin, orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Semuanya orang-orang penghuni surga semua. Kemudian yang ketiga, wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa yang bangun sholat malam dengan 1000 ayat. 1000 ayat ini agak berat sudah. 1000 ayat ini kata ulama min tabarak al-muluk ila akhir Quran alfu ayat. Kata ulama 1000 ayat itu dari surat Tabarok, surat Al-Muluk, juz 29 sampai juz 30 sampai Anas, itu 1000 ayat. Kata ulama. Nah, tapi sampai baca 2 juz ini lumayan juga itu. Nah, tapi fadilahnya memang besar, keutamaannya besar. Maka dia dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala pahala kintor. Apa itu kintor? Wa fil haditsil akhar, disebutkan di dalam hadis yang lain, al kintor isnata asyara alfa uqiyah. Jadi kalau kita dalam sholat malam kita sampai baca 1000 ayat, maka kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala 1 kintor. Apa 1 kintor? 1 kintor ini 12.000 uqiyah. Al-uqiyah khairun mimma bainas sama'i wal ardh. 1 uqiyah itu lebih baik dari segala apa saja di antara langit dan bumi. Di antara langit dan bumi ini ada apa saja? Ada pesawat, ada kapal, ada mobil, ada hotel-hotel, rumah-rumah, ada laut, ikan-ikan, hewan, banyak macam. Satu ukiahnya itu lebih baik daripada antara langit dan bumi. Yang ada ini lebih baik dari ini. Artinya apa? Nanti di surga akan mendapatkan pahala yang sudah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terlintas dalam hati. Pokoknya itu pahala yang sudah luar biasa. 1 kintor itu sama dengan 12.000 uqiyah. 12.000 uqiyah. 1 uqiyah itu lebih baik daripada antara langit dan seisinya, dari dunia dan seisinya. Gampangnya seperti itu. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Antara langit dan bumi apa isinya? Lebih baik dari itu. Itu 1 uqiyah. Yang dikasih 12.000 uqiyah. Ya Allah. Udah tidak bisa dibayangkan sudah. Wa fil hadis sahih, disebutkan di dalam hadis sahih, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di setiap malam itu ada satu saat, mungkin 1 jam, mungkin 30 menit, atau mungkin beberapa menit,
Satu saat yang seorang hamba muslim tidak bertepatan dengan saat itu, dengan waktu itu, yang saat itu dia minta kepada Allah dari urusan dunianya dan akhiratnya, kecuali Allah pasti akan memberikannya. Wadzalika kullalailah, dan hal itu setiap malam. Jadi setiap malam ini ada satu saat tidak berdoa seorang hamba pasti dikabulkan. Nah, cuma dirahasiakan sama Allah. Tidak tahu kita. Sama setiap hari Jumat itu ada satu waktu yang tidak minta seseorang pasti diijabah. Nah, itu beda-beda pendapat. Cuma kalau hari Jumat itu pendapatnya Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu beliau habis sholat asar beliau tidak menerima tamu. Sampai adzan maghrib itu fokus ibadah kepada Allah. Itu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak para habaib, para ulama kalau sudah asar sore Jumat itu sudah fokus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Quran, baca sholawat dan lain sampai adzan maghrib. Insya Allah di antara waktu itu ada waktu istijabah. Itu kalau hari Jumat. Kalau setiap malam juga berbeda-beda pendapat. Nah, khususnya sepertiga akhir sebelum adzan subuh, 1 jam sebelum adzan subuh. Wah, ini waktu-waktu yang diijabah. Itu setiap malam. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu tentang masalah bangun malam ini, luar biasa ucapan-ucapan mereka. Sebagian mereka mengatakan apa? In kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil lail innahum la fi 'aishin thayyib. Seandainya ini orang-orang yang sudah biasa bangun malam ya. Seandainya penduduk surga seperti saat ini yang kami rasakan di malam hari, sungguh kehidupan itu kehidupan yang enak, yang nyaman benar. Jadi mereka yang sudah ahli tahajud ya sudah tidak ada rasa berat. Kalau masih baru-baru berat biasa ya, pertama-tama berat dulu. Memang seperti itu, harus dipaksa. Pertama dipaksa, terus nanti diistiqomahkan, lambat laun, setahun, 2 tahun, sampai merasakan ladzatul ibadah, sampai merasakan nikmatnya ibadah di malam hari berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya harus sabar, ngantuk, berat. Makanya salah satunya itu biasanya para ulama itu tidur, namanya tidur qailulah, tidur sebelum adzan zuhur. Sebelum adzan zuhur tidur setengah jam. Jadi kalau sekarang kan kurang lebih jam 12, sampai tidur jam setengah 12 atau jam 11 tidur walaupun setengah jam. Itu salah satu untuk membantu kita bangun malam. Namanya tidur qailulah. Biasanya tidurnya orang-orang yang ahli tahajud, tidurnya para ulama. Itu qailulah namanya. Tidur sebentar aja walaupun cuma setengah jam, 20 menit atau bahkan 10 menit. Insya Allah membantu kita untuk bangun malam. Nah, ini perkataan mereka yang sudah merasakan nikmatnya ibadah di malam hari. Mereka mengatakan demikian, seandainya penduduk surga itu merasakan seperti yang kami rasakan saat ini di malam hari, sungguh itu kenikmatan yang indah, yang nyaman benar. Padahal kenikmatan surga ya sudah kenikmatan tok, nikmat yang luar biasa. Jadi orang yang bangun malam itu ya sudah ahlul jannah, gampangnya seperti itu. Seperti penduduk surga, nikmat berduaan dengan Allah. Nah, kalau kita kan beda, nikmat berduaan dengan istri, dengan guling, dengan bantal, dengan AC, dengan asik ngorok. Nah, ini kalau mereka asik ibadah. Makanya kalau kita lihat para aulia Allah luar biasa bangun malamnya.
Senang lihat sahabat-sahabat Rasul SAW. Ya Rasulullah sendiri sampai bengkak-bengkak kakinya karena sholat malam. Jadi Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin menyebutkan tentang sholat Rasul SAW di malam hari sampai bengkak. Jadi penyebab bengkak kaki Nabi Muhammad SAW itu karena sholat di malam hari. Asik sudah. Makanya tidak terasa 1 juz, 2 juz. Asik, nikmat. Sahabat Sayyidina Utsman bin Affan dalam 1 rakaat 30 juz. Ya Allah. Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Utsman bin Affan 1 rakaatnya ngatamin Quran. Nikmat berdiri. Ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita menjadi orang-orang yang mencontoh para sahabat, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh ulama aslafun as-salihun, gemar, senang, istiqomah untuk bangun malam melaksanakan ibadah salat, ngaji Al-Qur'an, berzikir, bersolawat, bersedekah, beristighfar dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan semoga amalan-amalan tersebut kita semua ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah terima segala amalan-amalan soleh kita tersebut, dan semoga betul-betul kelak Allah kumpulkan kita nantinya di dalam surga firdausnya dengan manusia yang bengkak kakinya karena banyaknya sholat di malam hari. Beliaulah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Di sholat witir. Bukan. Maksudnya oh, gitu. Gitu. Maksudnya kalau iya, kita sampai itu sangat baik sekali. Bismillahirrahmanirrahim.